hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Kalau kemarin di All England waktunya Bagas dan juga Leo untuk bersinar, kali ini gantian nih sama mantan pasangan ya. Betul. Ada Fikri sama Daniel yang kali ini melaju ke babak final di Swiss Open. Cukup terjal sebenarnya perjalanannya dari babak pertama itu lawan Denmark juga rubber game, tapi akhirnya bisa keluar dari tekanan juga dan kembali diuji di semifinal waktu ketemu pasangan Taipei Ya. yang hampir triple kill, Ci. Hampir nyaris gitu. Tapi menurut Ci ini apa sih kunci keberhasilan dari Fikri sama Daniel menghentikan pasangan bersaudara ini? Iya, kalau dari posisi lapangan, shuttlecock kayaknya mereka lebih cocok ya di Cocok gitu ya. pas gitu. Maksudnya dia nggak bisa yang terlalu kenceng. Kalau misalkan yang All England kemarin kan kenceng banget ya. Tuh bulannya Leo lah ya. Maksudnya oke. kesukaannya gitu ya. Jadi kalau sekarang gantian tuh bisa dipahami karena gitu. ya kondisinya lebih enak untuk pasangan Daniel ya dan Daniel dan Fikri. Jangan Daniel salah. Fikri. Yuh. Daniel Fikri ini. Dan mereka sih pasti pengen berlomba-lomba sekarang ini untuk membuktikan yang terbaik. Kalau lihat skema ganda putra sementara ini kan tetap Fajri ya yang Iya, masih teratas lah. teratas. Nah ini kan rebutan ya. Bawahnya nih dua pasang nih yang dituker rebutan. Tapi secara permainan tuh beda dan secara kemampuannya nih di shuttlecock tertentu juga beda kayak gitu ya. Jadi ini bagus sih kayak saling melengkapi. Tapi mereka bersaing tentunya secara sehat lah ya. Cuman ya sayang maksudnya harus kalah di final dua-duanya gitu ya. Berharapnya tuh ada gelar sebetulnya sih kayak gitu. Nah tapi kan kalah dari pasangan Taipei ini yang kita tahu memang bagus ya Ci ya. Kita Bagus sering itu. nonton memang ini adalah salah satu Itu pasangan. kedepannya yang bahaya. Iya, menurut saya ini udah nomor satunya Taipei nih saat ini gitu yes. kan. Lihat penampilan dari itu tadi ganda putra kita ada Bagas Leo, ada Sabareza yang kemarin dikalahkan nih sama si pasangan kakak beradik ini gitu kan. Apakah emang ini mulai eranya kembali lagi nih ganda putra Taipei yang kan suka kasih kejutan ya tiba-tiba 4 tahun sekali juara, dia ikut lagi 4 tahun juara lagi Olimpiade gitu. Apakah ini juga mulai lagi nih eranya nih? Taipei ini menurutku dalam tahap yang beda banget sekarang Dep. Maksudnya dibandingin dulu mungkin kita malah akan lihat juara-juara yang jauh lebih cepat keluarnya di semua sektor. Kalau saya lihat setiap pendaftaran di negara yang ada turnamen badminton dia banyak Dep. Maksudnya Dia berani, rajin gitu ya Ci ya? rajin. Jadi mateng di turnamennya tuh cepet dan maksudnya secara basic kalau kita lihat tuh basicnya mereka tuh mendekati China. Maksudnya secara fisik dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi ada komplitnya dan mereka sekarang ini lebih ngirimnya tuh lebih gila daripada menurutku sebelum-belumnya. Makanya sebelum-sebelumnya juaranya juga ya beberapa, tapi selalu bisa ada di top 10, top 5 tuh selalu bisa ada loh. Selalu ada muncul Sektornya gitu ya? beda-beda loh, Dep. Tidak Oke. terkecuali ganda putra loh ya. Iya. Nah sekarang mereka dari junior Dep udah ngirim tuh banyak. Terus kemarin waktu di kejuaraan juniornya Jerman Belanda, pas juga saya ngamatin kan, itu yang U15 aja udah main 19. Oh dia langsung dinaikin levelnya biar cepat Dan mateng. bisa bersaing. Bisa mengimbangi. Bukannya yang nggak Ikut asal oke ikut gitu. secara kualitas ya. Jadi ancaman banget loh ke depannya. Menurutku nggak bakal lama lagi mereka tuh akan banyak deh di semua sektor. Iya. Karena entah ya pemerintahnya programnya gimana, pokoknya sekarang mereka rajin banget untuk ngirim pemain-pemain walaupun ya tahu sendirilah kalau awalnya pasti kalahan dulu, Iya, nggak iya. yang bisa langsung menang dan mengirim dalam jumlah yang tidak sedikit. Artinya secara sparring partner dan lain sebagainya itu mereka beneran diasah banget lah kasarnya begitu. Bahaya loh Dep. Iya, kalau lihat dari turnamen-turnamen yang kecil dan juga yang antah berantah kadang yang jauh-jauh di pelosok-pelosok, memang benar sih Taipei, India dan Cina-Cina Junior ini banyak banget nih, rame nih. Dan
kita lihat di negara lain malah kok Taipei ketemu banyak banget itu di iya. negara mana sih? Tapi Dia kok udah malah kayak main sirnas itu ya, Ini saking kayak main banyaknya itu. Taipei Open nih gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi itu yang terjadi, fenomena yang menurutku akan berbahaya belum sekarang, tapi mungkin 2 tahun lagi aja dari sekarang. Nah, udah kelihatan pemain-pemainnya yang bagus-bagus, Dep. Nah, kalau kita lihat dari peta pengiriman pemain mereka, Ci, pemain-pemain junior yang umur 15 udah dikasih kesempatan jam terbang dengan sebegitu banyaknya. Apakah kita di Indonesia juga bisa sebenarnya nerapin hal yang sama? Sebenarnya kan karena kita bibitnya, calon-calon pemainnya ini cukup banyak sebenarnya, talentanya cukup banyak. Yes. Cuman ya itu tadi memang kadang-kadang untuk pengiriman kan masih ada harus yang dipilih-pilih. Apakah kita juga bisa kayak gitu nantinya? Iya, harus juga menyadari bahwa kalau zaman saya, Dep, waktu kita pindah bola, mungkin kayak pengalaman di lapangan tuh bukan yang 100% menentukan. Oke. Tapi kalau kayak sekarang rally point tuh susah loh, Dep. Maksudnya pemainnya tuh perlu ada feel-nya di lapangan, terus kayak dapat pengalaman dari situ. Ya kan? Kayak Iya. kalau pindah bola tuh nggak ada risk yang tinggi. Iya. Kayak masih ada Agak- kesempatan gitu. Nah, maksudnya walaupun lu nggak tanding tuh kayak ya masih maksudnya manageable gitu. Iya. Tapi kalau ini rally point kok enggak ya? Aku ngeliat beberapa pemain udah banyak nih trennya, bahkan kalau aku boleh bilang beberapa pemain malah mateng tuh di pertandingan. Mereka aku lihat kok nggak pulang-pulang lu ya, gitu maksudnya. Berarti lu belajar dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan Iya, itu sudah common. Karena mereka, menurut mereka basic mereka udah punya, deh, mau kayak dilatih kayak apalagi gitu loh. Maksudnya basic mereka rasa udah siap, ya udah. Kayak mereka terus aja dari turnamen ke turnamen, nanti adalah break, tapi seringnya tuh mereka nggak dua pulang gitu kayak disambung Iya, mereka aja langsung gitu ya. Mm-mm. Karena memang perbedaan yang cukup signifikan di mana waktu kita game masih pindah bola itu tadi kita masih bisa melakukan kesalahan. Nah kan ngerasain kan, Dep? Masih ngerasain, kita masih ada, kalau di double masih ada second orang kedua. Jadi kayaknya tuh melakukan kesalahan masih ya udah nggak apa-apa. Begitu pindah bola masih ada kesempatan juga untuk lawan tidak poin kalau kita melakukan kesalahan. Yes. Tapi begitu rally point, 1 kesalahan, 2 kesalahan bisa merubah satu permainan. Karena di saat kita udah ketinggalan, kehilangan momen, itu tuh kayaknya cepet banget. Tiba-tiba, kok udah game, kok udah kalah gitu kan. Iya, dan yang paling susah adalah momen-momen poin 19, poin kita kesusul, poin kita poin kita mimpin harus gimana, itu kan nggak bisa dilatih setiap hari. Betul. Harus dapat dari bertanding. Iya. Gitu sih, Dep, ya nggak? Dan beda juga sih kalau kita di poin 19 kesusul di saat latihan sama di saat pertandingan itu semua tuh berbeda karena persekian detik kita harus tahu kita mau main apa, tegangnya juga ada, takut kalahnya ada gitu kan. Jadi Dan memang matang di lapangan. memanfaatkan setiap situasi yang terjadi di pertandingan itu juga butuh satu latihan, ya kan? Kalau di di latihan biasa di mana Cipayung atau di kota masing-masing kan udah hafal aja kan. Betul. Sama situasinya dan ketegangannya jauh bedanya, Dep. Ya itulah yang namanya matang dengan jam terbang yang cukup ya. Di situ pengalaman-pengalaman yang terasa. Harus banyak Memang harus banyak. Karena nggak semua pemain itu dikasih kesempatan 1-2 kesempatan langsung bisa menunjukkan hasil yang oke. Nggak semuanya. Ada yang harus memang kalah dulu terus, tapi setelah itu dia baru bisa belajar lagi. Dan ini masalah mental yang kayak nggak ada bukunya. Nggak ada memang. Ya Nggak kan. ada pelajarannya Kalau ini. mamanya kita latihan teknik fisik tuh kayak masih bisa dibenerin. Adalah yang bisa diukur progresnya, ya. Tapi kalau mental, ya. Kalau fokus, mental nggak bisa. pikiran tuh gimana? Kecuali kita biasain, Benar. ya kan? Itu memang nggak bisa. Itu memang dilatih dengan langsung di lapangan, Pengalaman ya, dengan Dep. pengalaman yang terjadi saat itu. Nah kalau kemarin di final kan si Fikri Daniel juga ketemu dia Capol sama si Kedran. Lagi-lagi dia Capol kan main rangkap juga ya dia ya. Tapi Thailand ini cukup dominan loh di set pertama tuh. Kenapa? Apakah pasangan Indonesia menuju nih? Kayaknya telat panas nih, kok kayaknya ketekan terus. Tapi pasangan Thailand ini nih apa sih kelebihannya menurut Yuni sampai bisa ngalahin pasangan kita? Iya, ini pasangan Thailand nih ya menurutku tuh bagus. Karena apa, Dep? Dia tuh nggak cuman ngalahin pemain kita, pemain top negara lain pun Udah pernah. udah pernah kalah sama mereka. Walaupun mereka itu
kadang-kadang belum sampai podium paling atas, maksudnya juara, tapi kalau suruh jegal atau ngalah-ngalahin yang Dia top juaranya tuh buat jegal-jegal tuh tuh. bisa banget mereka tuh, ya kan? Maksudnya ya secara pertahanan mereka rapet, ya secara kekompakan juga bagus ya. Dechapol nih ya one of lah ya, yang memang menurutku tuh kemampuannya di atas rata-rata ya. Jadi apa ya, itu yang membuat ya partnernya lebih secure, partnernya juga lebih yakin ya sama permainan mereka jadinya gitu. Walaupun tidak sestabil kalau dia main mix mungkin gitu ya, tapi bahaya pasangan ini juga gitu loh. Karena cukup alot juga ya, Iya, dia udah kuat kayak juga. apa ya, dia kayak terlalu enjoy aja, dia ngerasa kayak pertandingan tuh udah Nothing kayak tulus latihan. ya. Iya, bener-bener dia enjoy gitu. Kita juga lihat bagaimana kuatnya seorang Dechapol yang bermain rangkap tapi dengan power yang masih sama dari set pertama sampai di set terakhir juga gitu kan. Dan itu yang harus kita pelajari juga, gimana supaya kita jauh lebih bisa konsen lagi terutama di poin-poin terakhir gitu. Yes. Nah, secara level Ci, berarti dengan 3 pasang kita yang ada di dalam, di luar Sabareza yang ada di luar, berarti kan kita ada Fajarian, Bagas Leo, Fikri Daniel, ini merupakan bisa dikatakan 3 pasang ini sebenarnya udah satu level kan Ci ya? Nah, setuju. Dan yang jadi problem adalah tanggung jawab untuk terus memenangkan turnamen penting ini yang harus mereka segera dapetin. Kalau level kan ya sudahlah, mereka tuh udah semuanya udah juara terbaiknya All lah. England tuh. Sudah terbaiknya. Tapi bagaimana bisa konsisten dan selalu merebut podium teratas, ini yang masih menjadi hal yang harus dikejar gitu ya. Apalagi negara lain juga rata nih Dep. Maksudnya kayaknya juara tuh ganti-gantian aja nih. Belum ada yang terus satu pasang ini mendominasi belum, gitu ya. belum. Sekarang belum. Jadi mungkin tidak akan segampang dulu juga kali ya, makin kesini ya Dep ya. Jadi persaingan semakin ketat. Breng di drawing 3-2 aja tuh kayak masih belum tahu siapa yang bakal muncul jadi 4 besar. Betul. Kayak sesusah itu kita memprediksi gitu. Kalau ngomongin dominasi, memang kalau dulu kan kita bisa tahu, wah kayaknya kalau ganda putra udah pasti kayaknya bisa all semifinal segala macam. Tapi kalau sekarang memang cukup merata. Yang mendominasi cuman An Seong doang kalau kita lihat di tunggal putri, sama ganda campuran siapapun itu, tapi ganda campuran China tetap gantian aja pokoknya lah tetap gitu ya. bisa mendominasi gitu. Tapi kita harapkan kan Ci, dengan hasil ini apa ya, ganda putra ini udah 2 kali runner up berarti. Kita harapkan semoga setelah ini tembus nih dan dapat gelar juara juga. Iyalah, itu pasti yang diharapkan, karena bagaimanapun mereka harus bisa melanjutkan tongkat estafet yang ada. Terlepas memang tongkatnya semakin tidak mudah untuk diteruskan gitu ya, tapi ya no choice. Ini bebannya atau tanggung jawabnya ada di mereka saat ini. Iya, tapi paling nggak kita cukup bisa bernafas lega, karena kalau di sektor ini kita nggak hanya berpatok pada satu pasang, tapi masih ada beberapa pasangan, masih ada Sabareza juga, berarti ada 4 pasang yang saling bahu-membahu untuk prestasi Indonesia. Dan kita harapkan siapapun yang nantinya keluar sebagai juara itu tetap Indonesia juga. Benar. Dan menjadi yang terbaik juga. Iya, dan ini memang penentuan untuk skuad Sudirman pun kan harus dipertimbangkan baik-baik nih. Menarik ini pasti. Menarik ini, karena ya beda lagi pertandingannya, butuh jam terbang yang tinggi, butuh senioritas juga nih di sini ya kan. Jadi ya ini harus dipertimbangkan dengan baik. Tetapi bahwa kita punya ganda putra yang merata kayaknya ya dari dulu lah ya kita punya. Cuman pengen aja sih selalu ada yang bisa muncul kayak China di ganda campuran. Terserah deh mau siapa tapi mendominasi. Gantian gitu, Kak. It's okay juga gitu ya. Ya itu sih kepengennya ke depannya kayak gitu sih Dep. Ya, kita harapkan pokoknya yang terbaik untuk sektor ganda putra yang sampai sekarang masih terus menjadi tulang punggung kita. Yes. Jangan kemana-mana, kali ini atau setelah ini kita akan membahas tunggal putri dan juga ganda putri. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.